Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan Zoom pada sore hari ini. Adapun pada sore hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Humaira, selaku moderator, rekan saya Dila Afriyanti, Reza Febrina, dan Wilza Febriani akan mempresentasikan cara penjalanan program Anates. Untuk materi pertama yaitu terkait pengertian Anates, manfaat Anates, dan tujuan analisis butir soal akan disampaikan oleh Wilza Febrina. Kepada Wilza dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Wilza Febriani akan menjelaskan mengenai pengertian Anates. Next, moderator. Yang pertama itu ada pengertian Anates. Anates merupakan program aplikasi yang dikembangkan oleh Drs. Karno, MPD, dan Yusuf Wibisono, ST, yang mampu menghitung analisis butir soal dalam bentuk objektif dan uraian secara cepat, mudah, dan akurat. Apalagi aplikasi ini berbahasa Indonesia. Yang kedua itu ada manfaat Anates. Yang pertama yaitu untuk menganalisis data butir soal secara otomatis. Yang kedua, memeriksa jawaban benar dan salah secara cepat dan praktis. Yang ketiga yaitu penyekoran dan pemberian bobot. Yang keempat, mengetahui analisis butir soal yang meliputi reliabilitas, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total, dan kualitas pengecoh. Selanjutnya yaitu tujuan analisis butir soal. Yang pertama yaitu validitas. Validitas mampu mengukur aspek yang ingin diukur atau ketepatan instrumen. Yang kedua yaitu reliabilitas. Instrumen memiliki konsistensi dalam menghasilkan suatu hasil. Yang ketiga itu ada kelemahan dan kekuatan, yaitu mengetahui kelemahan dan kekuatan tiap butir soal sehingga dapat dilakukan revisi atau seleksi. Yang keempat yaitu memudahkan untuk mengubah instrumen seperti daya pembeda, tingkat soal mudah atau sukar, tingkat pengecohnya lemah, dan sebagainya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wilza. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait kelebihan dan keterbatasan tes serta syarat instrumen berkualitas akan dijelaskan oleh Dila. Kepada Dila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan keterbatasan Anates. Yang pertama ada kelebihan, yaitu dapat digunakan menganalisis butir soal, bentuk uraian, dan pilihan ganda. Yang kedua, menganalisis butir soal, pilihan ganda, dan uraian dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, program ini mudah dipahami. Yang keempat, program ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga mudah dimengerti. Yang kelima, hasil Anates langsung bisa dicetak.
Untuk keterbatasan, yang pertama, pengisian data hanya dapat dilakukan secara manual. Yang kedua, kesalahan memasukkan data ini akan mengakibatkan menurunkan nilai pada hasil akhir. Selanjutnya, untuk syarat instrumen berkualitas itu ada 5. Yang pertama, kita dapat melihat dari validitas, di mana sebuah instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang memang ingin diukur atau yang hendak diukur. Yang kedua, reliabilitas. Sebuah instrumen dikatakan reliable jika instrumen tersebut secara konsisten memberikan data yang relatif sama dengan kondisi yang berulang. Yang ketiga, ada daya pembeda. Di sini, jika suatu instrumen soal dapat membedakan antara peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dengan yang memiliki kemampuan rendah, itu artinya instrumen soal tersebut memiliki daya pembeda yang cukup baik atau baik sekali. Yang keempat yaitu tingkat kesukaran, di mana jika soal yang baik adalah yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar, atau dalam posisi yang sedang. Yang kelima adalah pengecoh. Hanya berlaku untuk uji analisis soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda ini harus mempunyai pengecoh yang baik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dila. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Berikut merupakan tabel kriteria koefisien reliabilitas instrumen, di mana apabila hasil dari uji analisis soal itu, jika R-nya kurang dari 0,20, maka soal tersebut masuk ke kategori sangat rendah. Kemudian apabila R-nya besar dari 0,20, namun kecil dari 0,40, maka dikategorikan rendah. Kemudian apabila R-nya besar dari 0,40, namun kecil dari 0,70, maka dikategorikan sedang. Kemudian jika R-nya besar dari 0,70, namun kecil dari 0,90, maka dikategorikan tinggi. Dan apabila R-nya besar dari 0,90, namun kecil dari 1,0, maka dikategorikan sangat tinggi. Kemudian untuk kriteria validitas instrumen tes, apabila validitas instrumen tes memiliki nilai R antara 0,80 sampai 1, maka soal tersebut memiliki validitas sangat tinggi. Kemudian jika nilai R-nya 0,60 sampai 0,80, maka validitasnya tinggi. Jika R-nya 0,40 sampai 0,60, maka validitasnya cukup. Jika R-nya 0,20 sampai 0,40, maka validitasnya rendah. Dan jika R-nya 0,0 sampai dengan 0,20, maka validitasnya sangat rendah. Kemudian untuk daya pembeda dari soal, apabila nilai daya pembedanya adalah 0,0 sampai 0,20, maka soal tersebut daya pembedanya buruk. Kemudian apabila D-nya 0,21 sampai 0,40, maka daya pembedanya cukup. Apabila D-nya 0,41 sampai 0,70, maka daya pembedanya baik. Dan apabila daya pembedanya 0,71 sampai 1, maka soal tersebut daya pembedanya baik sekali. Kemudian untuk tingkat kesukaran soal, apabila P atau indeks kesukaran soal tersebut 0 sampai 0,30, maka soal tersebut dikategorikan sukar atau sulit. Kemudian apabila P-nya 0,31 sampai 0,70, maka dikategorikan sedang. Dan apabila indeks kesukarannya 0,71 sampai 1, maka dikategorikan rendah. Mungkin sekian. Untuk penjalanan program Anates akan dijelaskan oleh Reza. Kepada Reza, dipersilakan. Oke. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai Anates uraian. Oke,
Caranya, anates uraian ini tidak jauh berbeda dengan anates pilihan ganda tadi, cuma ada beberapa sedikit perbedaan. Nah, sama ya seperti anates pilihan ganda, kita kan akan membuat data baru, maka kita klik buat file baru. Nah, jumlah subjek kita adalah jumlah siswanya, karena saya akan membuat jumlah siswanya adalah 10 orang, maka saya di sini bikin 10, tapi kalau mau siswanya ada 25 misalnya, kita tinggal klik 25, tapi saya contohnya hanya 10 saja. Nah, selanjutnya untuk jumlah butir soal, biasanya uraian itu tidak terlalu banyak, maka saya akan buat contohnya adalah 5 soal saja. Lalu kalau sudah dirasa pas, kita klik OK. Akan keluar tampilan seperti ini. Nah, kalau pada pada anates pilihan ganda, bagian atas ini kita tuliskan kunci jawabannya. Namun pada anates uraian, kita pada bagian skor ideal ini kita klikkan bobot nilai setiap soalnya. Bobot nilai setiap soalnya. Misalnya untuk soal nomor 1 kita beri bobot 5, nomor 2 kita beri 10, 3 10, nomor 4 5, nomor 4 10 misalnya, nomor ini 5 5. Bobot nilai ini tergantung sama soal atau tergantung pembuat soalnya ya. Ini bukan bobot nilai yang baku. Selanjutnya pada bagian ini kita tuliskan nama siswanya lagi. Misalnya Alifah, Aminda, Caca. Nah, sampai seterusnya sampai 10 orang. Nah, pada bagian ini kita bukan menuliskan lagi kunci jawabannya, tapi kita menuliskan bobot nilai yang diperoleh dari masing-masing siswa. Nah, misalnya untuk si Alifah ini nomor 1 dia dapat bobot nilainya itu 4. Bobot nilainya tidak boleh melewati bobot ideal atau skor ideal yang sudah kita tuliskan di sini. Misalnya kalau di sini bobotnya 5, maka maksimalnya 5, tidak boleh 6 atau 7 gitu. Nah, di sini juga sama seperti itu. Kita bisa dapat 9, ini dapat 4 lagi, ini 7, 3 misalnya. Ini kita bikin 2, 3, kita bikin 10, kita bikin 10, bikin 8, bikin 5, 2, bikin 8. Nah, seterusnya ya sampai 10 siswa. Untuk menghemat waktu pengisian ini, saya sudah membuat filenya. Juga kita kembali ke menu utama. Karena saya sudah buat filenya. Kita klik, kalau kita sudah punya filenya, kita klik bagian baca file yang ada. Maka yang tadi kita buat tadi, kita nggak usah simpan. Kalau mau disimpan juga boleh. Tergantung pada keinginan masing-masing. Nah, ini adalah yang sudah saya buat. Ini udah file, data yang sudah saya buat. Teman-teman sudah saya buat. Nah, kita kembali ke menu utama. Kita lihat yang pertama, sama seperti anates pilihan ganda tadi, ada kolom penyukuran dan olah data. Nah, kita sekarang mau yang di bagian kolom penyukuran dulu, kita lihat penyukuran datanya. Nah, di sini untuk penyukuran datanya juga sama seperti yang anates pilihan ganda, skornya bisa kita urutkan dari yang tinggi ke rendah, 30, yang paling rendahnya ada 16. Yang tertinggi adalah 30. Jika kita tidak mau mengurutkannya, tinggal kita hilangkan tanda centangnya, maka dia tidak terurutkan. Terus selanjutnya di sini juga kita bisa lihat rata-ratanya dan standar deviasinya. Kembali ke menu utama. Selanjutnya kita ke kolom olah data. Nah, ke kolom olah data itu kita bisa lihat reliabilitasnya. Ini reliabilitasnya, kita klik.
bagian reliabilitasnya. Nah, di sini ditemui reliabilitas tesnya adalah 0,69. Maka kalau kita lihat tabel kriteria reliabilitasnya, 0,69 itu berada pada 0,41 sampai 0,70. Maka kriterianya adalah sedang. Sedangkan untuk korelasi XY atau validitas keseluruhannya di sini ditemui 0,53, di mana 0,53 itu berada pada rentang 0,40 sampai 0,60 yang artinya adalah cukup kriterianya. Seperti itu. Di sini juga bisa lihat rata-rata bakunya dan simpangan bakunya kalau pada tes uraian. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Kita lihat kelompok unggul dan kelompok asornya. Nah, sama seperti pembagian yang ada pada anates pilihan ganda. Pilihan ganda. Nah, kan ada 10 orang siswa. Nah, 10 orang siswa itu pembagiannya adalah 27% dari jumlah seluruh siswa. Maka 27% dari 10 orang siswa adalah 2,7, maka jika dibuatkan adalah 33 per masing-masing kelompok. Nah, di sini adalah bobot nilainya. Ini adalah bobot nilainya, sedangkan ini adalah skornya. Skor 1, soal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini, setiap bobot, misalnya nomor 1 ini, soal nomor 1 ini, bobotnya ini, bobotnya si Hanif, bobotnya Fakhru, bobotnya Mary, yang bagian nomor 1 ini, dijumlahkan semuanya, maka akan diperoleh rata-rata skornya, yaitu 4,67. Begitu pula seterusnya, sama juga pada kelompok asornya. Dan di sini juga kita bisa lihat simpangan bakunya. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke menu utama. Nah, kita akan melihat daya pembedanya. Nah, lihat daya pembedanya. Fokus kita adalah di bagian daya pembeda atau dalam bentuk persen ini, fokus utama kita. Tapi di sini kita juga bisa lihat rata-rata UN ini adalah rata-rata yang kelompok unggul, rata-rata as itu adalah asor, rata-rata asor, beda ini diperoleh dari rata-rata dari kelompok unggul dikurang rata-rata kelompok asor, maka diperolehlah bedanya. Nah, SB itu adalah simpangan baku, ini ada simpangan baku unggul, simpangan baku kelompok asor, dan simpangan baku gap ini artinya gabungan. Nah, di sini tadi kan kita mau lihat daya pembedanya kan, daya pembedanya itu adalah DP atau persennya ini kan. Nah, jika kita mau lihat kriterianya, tafsiran kriterianya, kita harus rubah dulu ke bentuk desimal. Maka kalau kita rubah dalam bentuk desimal yang ini, contoh nomor 1 ini misalnya 53,3, kita bagi per 100, karena kita mau merubah dalam bentuk desimalnya. Maka kalau kita rubah 53,3 ini, maka kalau dirubah dalam bentuk desimalnya adalah 0,533. Nah, 0,533 itu jika kita lihat tabel kriteria daya pembedanya, itu berada pada rentang 0,41 sampai 0,70, yang artinya kriterianya adalah baik. Nah, di sini ada 0, daya pembedanya 0, di mana 0 itu rentangnya itu berada pada 0,00 sampai 0,2 yang kriterianya artinya buruk. Nah, berarti buruk. Terus kita kembali ke menu utama, kita mau lihat tingkat kesukarannya. Tingkat kesukarannya di sini kita lihat ini dalam bentuk persen juga harus dirubah dalam bentuk desimal. Nah, bentuk desimal 66,67 dirubah jadi bentuk desimal, maka 0,667. Maka jika lihat di tabel tingkat kesukaran, kita lihat dalam bentuk tabel tingkat kesukaran itu 0,66 itu berada pada
pada kriteria pada rentang 0,31 sampai 0,70 yang artinya tafsirannya itu adalah sedang. Nah, begitu pula seterusnya. Selanjutnya kita kembali ke menu utama dan kita mau lihat korelasi skor butir dengan skor totalnya. Nah, di sini korelasi ini adalah validitas dari per itemnya, validitas per itemnya. Nah, di sini ada 0,7 yang artinya signifikan, dan ada yang minus. Nah, minus artinya menandakan tidak signifikan. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Klik menu utama. Kita mau lihat rekapnya. Nah, inilah rekapan dari bagian-bagian dari olah data tadi. Nah, di sini kita bisa lihat sama yang tadi yang kita sudah lihat dari bagian-bagian olah data tadi, ini adalah bentuk rekapannya. Oke, kita akan kembali lagi ke menu utama, klik kembali ke menu utama, dan kita kembali lagi ke sini, ke olah semua data. Klik olah semua data otomatis. Nah, di bagian olah data otomatis ini, maka akan keluar telah semuanya lengkap, ada reliabilitas tes, kelompok unggul ASORB, daya pembedanya, ada tingkat kesukarannya, ada korelasi skor butir dengan skor total, rekap analisis butir, lengkap semua. Nah, kita bisa cetak dalam bentuk file, atau kita juga kalau misalnya mau cetak ke printer juga bisa. Nah, tinggal klik aja tombol ini. Baiklah, kita kembali ke menu utama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.